Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah dan salam kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu sebagai dosen Pendidikan Hukum dan teman-teman semuanya. Izinkanlah pada siang hari ini kami menyampaikan presentasi atas apa yang telah kami diskusikan terkait aliran sejarah atau historis dan aliran sosiologis yang selanjutnya akan disampaikan oleh aliran historis. Aliran historis atau aliran sejarah mengatakan bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah dan semua bangsa di dunia mempunyai jiwa bangsa atau folkways. Aliran ini dipelopori oleh Frederick Howard Safini pada tahun 1779 sampai 1891. Ia adalah seorang ahli hukum Jerman. Dalam kiprahnya, aliran historis menolak kecemerlangan akal seseorang. Ia menganggap bahwa hukum itu ditemukan dalam masyarakat dan mengungkapkan kejayaan hukum pada masa lalu, serta menganggap peranan ahli hukum lebih penting daripada pembuat undang-undang. Munculnya aliran sejarah setidaknya dilatar belakangi oleh tiga hal. Yang pertama, nasionalisme abad 18 yang didasarkan pada hukum alam yang dipandang tidak memperhatikan fakta sejarah. Yang kedua, revolusi Prancis yang menentang tradisi dan lebih mengutamakan rasio. Yang ketiga, adanya larangan penafsiran oleh hakim karena undang-undang dipandang telah dapat memecahkan sebuah masalah hukum. Selanjutnya, pemikiran nasionalisme mengajarkan universalisme dalam berpikir. Cara pandang inilah yang menjadi sebab utama munculnya mazhab sejarah yang menentang universalisme. Mazhab sejarah lebih memfokuskan pada keberadaan suatu bangsa, tepatnya adalah jiwa bangsa. Katakan bahwa hukum itu adalah apa yang menjadi kenyataan dalam masyarakat. Bagaimana secara fakta hukum diterima, tumbuh dan berlaku dalam masyarakat. Aliran ini dipelopori oleh Roscoe Juris dari Amerika Serikat, Audin Ehrlich, David Durkheim, dan Max Weber. Selanjutnya, aliran sosiologis memandang bahwa hukum merupakan kenyataan sosial dan hukum tidak dinilai sebagai kaidah. Aliran ini didorong oleh refleksinya tentang cara orang memandang hukum dalam masyarakat. Emil Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917, seorang sosiolog dalam mengemukakan kajiannya tentu saja didasarkan dari data masyarakat. Durkheim melihat bahwa hal yang penting dalam kehidupan masyarakat adalah yaitu solidaritas. Sejarah munculnya aliran sosiologis. Dalam ilmu hukum, aliran sosiologis berasal dari pemikiran orang Amerika bernama Roscoe yang dalam bahasa aslinya disebut The Sociological Jurisprudence, merupakan suatu aliran pemikiran dalam jurisprudence yang berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Aliran dalam ilmu hukum ini disebut sociological karena dikembangkan dari pemikiran dasar seorang hakim bernama Oliver Wendell Holmes. Baik, terima kasih. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab kepada teman-teman yang tidak mengerti atau tidak paham, silakan bertanya. Saya Muhammad Amin Caksono, BP 1910113136, dan pertanyaan saya kepada kelompok penyaji adalah dari contoh kasus yang sudah terpampang tadi mengambil tentang larangan perkawinan sesuku di Minangkabau. Nah, pertanyaan saya karena pada contoh kasus dikatakan bahwa tidak ada sanksi secara rigid di undang-undang nasional tentang perkawinan sesuku, namun itu dilarang secara sosiologis dan juga historis di Minangkabau. Nah, maka dari itu apakah sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan perkawinan sesuku bila mereka dari Minangkabau? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Ria Mafi dengan NIM 12101108. Saya akan menanyai tentang apa sih mazhab dan aliran sosiologi apa yang berada dalam hukum itu tersebut. Pertanyaan saya adalah tadi itu kan ada tentang pemikiran apa maksud dari universalisme dalam berpikir itu. Terima kasih. Apa yang diberikan oleh kelompok penyaji. Sebelumnya perkenalkan saya adalah Felicia dan NIM 2219181. Jadi di dalam aliran sejarah itu kan mengatakan bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan
punya jiwa bangsa. Aliran ini dipelopori oleh Frederick Van Sapini. Terus dia juga menolak aliran sejarah itu datangnya dari kecemerlangan akal seseorang. Sedangkan sejarah terbentuk dari kisah-kisah atau akal pikiran manusia. Jadi ada hubungannya antara yang dia menolak aliran sejarah itu dari kecemerlangan akal seseorang dengan sejarah itu padahal berasal dari manusia itu sendiri gitu. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Nisa. Sebagaimana yang kita tahu di Minangkabau itu kan bukan diharamkan sih, dilarang kawin sesuku. Nah, jadi bagi orang-orang yang melanggar kawin sesuku ini biasanya diberikan sanksi berupa dikucilkan dari masyarakat atau jauh dibuang, tinggi digantung. Itu patah pinang mengatakan yang artinya apabila orang tersebut telah dibuang dari kampungnya, maka dia tidak boleh lagi menjejaki kampung halaman tersebut. Jadi memang sudah dibuang dari kampungnya. Apa aliran yang terdapat di dalam mazhab sejarah? Jadi di sini kami telah menyampaikan bahwa aliran itu sama halnya dengan mazhab. Aliran sejarah sama artinya dengan mazhab sejarah, dan aliran sosiologi sama dengan mazhab sosiologi. Terima kasih. Jadi apa yang dimaksud dengan universalisme dalam berpikir? Sebagaimana yang kita tahu, universalisme itu artinya adalah istilah yang mengacu terhadap kerangka-kerangka filsafatan mengenai alam semesta. Nah, jadi di sini kan tadi dikatakan bahwa rasionalisme mengajarkan universalisme dalam berpikir. Nah, jadi maksudnya tuh universalismenya tuh rasionalisme itu mengajarkan bahwa di dalam rasionalisme itu kan kita berpikir universalisme. Nah, berpikir universalisme itu maksudnya itu kita tuh berpikir mengenai kerangka-kerangka filsafatan yang ada di alam ini. Sekian. Tidak mungkin adanya sejarah jika tidak ada akal pikiran seseorang. Dan dari topik di sini adalah peraturan yang dibuat oleh sebagian orang, mungkin tidak diterima oleh sebagian orang lain. Baiklah, mungkin sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.